Tutur Tinula. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawang. Yang ketiga ini didukung oleh para pemain. Iwan sebagai Pranaraja, Wawan Gewe sebagai Ganggadara, Beni sebagai Jarawaha, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Wenda Lubis sebagai Wirot, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Pranaraja akhirnya turun tangan karena dirasa sikap petani tua itu sudah keterlaluan. Sebagai orang berpangkat yang sedang mengemban titah raja, dia merasa tersinggung dan diremehkan. Kemudian, dia memerintahkan agar Jarawaha dan Ganggadara bertindak. Ini ada apa ini? Kok main proyek begini? Hentikan! Mundur Jarawaha, menepilah Ganggadara. Si tua bangka ini
agaknya punya kepandaian juga, Tuan. Mundur kataku. Patua, jadi kau mau pamer kepandaian di depan kami? Hah? Apa? Aku mau pamer kepandaian? Hah, teman-temanmu itulah yang sok jago. Mentang-mentang prajurit Singasari, lalu main tendang, main pukul, main keroyok. Ya, tentu saja aku tidak mau diperlakukan seperti itu. Kalau kau masih berkeras tidak mau melayani kami dengan baik, Hah? aku yang akan turun tangan. Sekarang ternyata kau yang ingin pamer kepandaian di depanku. Patua, lihat. Aku membawa tanda pengenal dari istana. Kau tahu artinya? Hah? Tidak. Kurang ajar. Jawabanmu semakin memerahkan telinga. Aku sendiri yang akan menghajarmu, Patua. Hati-hati, Tuan. Orang tua itu cukup lincah dan gesit. Diam kau, Jarawaha. Kau telah melawan kami. Dan itu berarti melawan pemerintah Singasari. Oh, terserah. Aku tidak merasa berbuat yang merugikan kalian. Aku bekerja di sawahku sendiri. Kalian yang datang mengganggu aku dan mengajakku ribut-ribut. Ada apa, Paman Ranubaya? Mereka itu yang punya persoalan. Tanya saja pada mereka. Kalau tidak salah, tuan-tuan adalah prajurit Singasari. Iya, kami memang prajurit Singasari. Kami datang ke Kurawan ini untuk mengemban titah Prabu Kertanegara. Oh, begitu. Lalu mengapa sampai ribut dengan Paman Ranubaya? Orang tua itu tidak tahu sopan santun. Dia sama sekali tidak memandang kami sebagai utusan raja. Kalau aku menggunakan hak dan wewenangku sebagai panglima muda, maka dia bisa dihukum cambuk 100 kali. Sudahlah, Kamandanu. Hantarkan mereka itu ke rumah orang tuamu. Oh, jadi tuan-tuan bermaksud mengunjungi rumah kami? Iya, kami mau menemui Empu Hanggareksa. Empu Hanggareksa adalah orang tua saya, Tuan. Kalau begitu, kebetulan sekali, Tuan. Kita ikut saja anak muda ini pulang ke rumahnya. Benar kau putra Empu Hanggareksa? Benar, Tuan. Mari, Tuan. Rumah saya tidak terlalu jauh dari sini. Tinggal 20 pa lagi. Saya pergi dulu, Paman Ranubaya. Hai, Patua. Kalau kau tidak belajar sopan santun dan menghargai pejabat kerajaan, suatu ketika kau akan mendapat kesulitan besar. Mari, Tuan. Prajurit Singasari. Apa yang mereka andalkan sebenarnya? Singasari, negeri buatan Kenaro. Aku melihat mendung tebal bergulung-gulung dari segala penjuru. Ya, aku melihat bencana besar akan menimpa dirimu, Singasari. Mari tuan-tuan, silakan minum dan silakan mencicipi makanan desa Kurawan. Terima kasih Tuan Hanggareksa. Kami ikut merasa gembira dan bangga mendengar kebijaksanaan Sang Prabu Kertanegara. Wah, beliau itu raja yang arif, adil dan bijaksana. Beliau tak pernah melupakan budi baik seseorang, sekalipun orang itu berasal dari kalangan bawah. Kita semua ikut menikmati hasil yang telah dicapai pemerintah Singasari. Ya, benar Tuan. Dengan diresmikannya Prasasti Camunda, maka siapa saja yang dianggap berjasa membantu Singasari melebarkan sayapnya akan mendapat hadiah. Dan dalam hal ini, tak terkecuali Tuan Hanggareksa, sebagai seorang ahli membuat senjata, tentulah jasa Tuan tidak dapat dianggap kecil. Bukan begitu, Jarawaha? Betul, Tuan. Betul sekali. Ya. Bagaimana seorang prajurit bisa berbuat banyak di medan peperangan,
kalau tidak dibekali senjata yang ampuh. Dan senjata buatan Tuan Hanggareksa sudah terkenal ampuh. Prajurit Madura, Bali, dan terakhir pasukan Suara Bumi sudah membuktikan sendiri keampuhan senjata ciptaan Tuan. Tuan-tuan terlalu memuji saya. Saya sudah merasa senang dan bangga kalau bisa bekerja dan mengabdi pada pemerintah Singasari. Ini sungguh, Tuan. Dalam hal ini, saya bekerja tanpa pamrih apa-apa. Kami percaya Tuan. Dan Prabu Kertanegara sendiri juga sepenuhnya percaya pada kemurnian pengabdian Tuan Hanggareksa. Itulah sebabnya Tuan diharapkan hadir dalam pertemuan di bulan Bhadrapada nanti. Sang Prabu ingin bertatap muka dan bicara langsung dengan orang-orang yang telah membantu beliau. Saya ini kan orang desa. Orang kecil yang tidak punya arti apa-apa. Karena itu, saya sangat terharu mendengar sikap Sang Prabu yang begitu mulia. Oh ya, kami ingin menanyakan sesuatu pada Tuan. Soal apa, Tuan Pranaraja? Sebelum kami bertemu dengan Arya Kamandano, putra Tuan, kami sempat bertengkar dengan seorang petani tua yang sedang mencangkul saluran air di sawahnya. Iya, betul Tuan. Wah, orang tua itu benar-benar kurang ajar sekali Tuan. Dia sama sekali tidak takut pada kami, walaupun tahu bahwa kami membawa amanat seorang raja. Ya, di samping kurang ajar, dia juga telah berani menghina pemerintah Singasari. Ini yang saya kira tidak bisa diampuni. Ya, saya pikir otaknya tidak genap lagi. Apa benar begitu, Tuan? Jangan hiraukan dia, tuan-tuan. Jangan dimasukkan ke hati. Putra Tuan memanggilnya dengan sebutan paman. Apakah Tuan masih tersangkut hubungan kerabat dengan orang itu? Oh, tidak, Tuan. Sama sekali tidak. Dia bukan sanak keluarga saya. Kami dulu memang pernah bersahabat. Tapi sekarang kami tidak pernah bertemu lagi, walaupun masih satu desa. Mungkin benar seperti yang dikatakan Gangadhara. Dia agaknya kurang beres otaknya. Ya, mungkin saja, Tuan. Soalnya saya sudah lama sekali tidak pernah bertemu dengannya. Siapa nama orang itu, Tuan? Namanya Empu Ranubaya. Sudahlah, Tuan. Lupakanlah saja. Dia barangkali tidak bermaksud sungguh-sungguh. Saya jamin, dia tidak akan berani mengganggu tuan-tuan lagi. Baiklah. Maaf, Tuan Hanggareksa. Kami ingin istirahat. Silahkan, tuan-tuan, silahkan. Ruangan sudah disediakan untuk sekedar, merebahkan badan. Maaf, beginilah keadaan rumah kami. Serba sederhana. Ya, maklumlah rumah desa, Tuan.
Ngantuk. Apa enaknya tidur saja ya? Oh, nanti kalau Bapak Guru mencari, bagaimana? Ya, guruku memang orang aneh. Susah ditebak, sukar diketahui apa kemauannya. Tapi, wah, beliau memang guru yang hebat. Dalam hal ini, ya, dalam hal pembuatan senjata pusaka, di seluruh Singasari ini, bahkan mungkin di negeri-negeri lain, wah, kukira belum ada yang mampu menandinginya. Hah? Siapa itu malam-malam datang kemari? Pasti orang yang ingin memesan senjata pusaka. Dia pasti kecewa. Sebab guru sudah tidak melayani pesanan senjata pusaka lagi. Apakah aku bisa bertemu dengan Empu Ranubaya? Bukankah Tuan... Tuan... Ya, betul. Aku Hanggareksa, sahabatnya. Apakah kau Wirot? Iya, Tuan. Saya Wirot. Mana Kakang Ranubaya? Apakah aku bisa menemuinya? Sekarang ini tidak di rumah, Tuan. Di mana aku bisa menemuinya, ha? Apakah harus sekarang, Tuan? Aku besok pagi sudah harus berangkat ke kota Singasari. Kalau begitu, mari ikut saya, Tuan. Tidak ada, Tuan. Biasanya guru ada di sini. Apa yang dilakukannya di sini malam-malam begini, ha? Guru memang sering berlaku aneh. Beliau punya kegemaran yang tidak jamak dimiliki orang lain. Biasanya dia duduk di sini, di atas akar pohon ini, sambil memandang bulan yang berkaca di permukaan air sungai itu. Ya, beliau kadangkala betah duduk di sini sampai menjelang pagi, Tuan. Mengapa begitu? Mestinya gurumu lebih mapan. Karena sekarang usianya sudah agak lanjut. Saya hanya seorang murid, Tuan. Pengetahuan seorang murid terbatas. Paling banter sebatas pinggang gurunya, Tuan. Iya. Lalu, kalau begitu di mana dia sekarang, Wirot? Apakah tidak ada tempat yang lain yang biasa dikunjungi Kakang Ranubaya? Ada, Tuan, ada. Tapi sudah hampir 1 bulan ini beliau tidak mengunjungi tempat itu. Ya, siapa tahu dia ada di sana. Baiklah. Mari ikut saya, Tuan. Mudah-mudahan saja guru ada di sana. Iya. Sepertinya juga tidak ada, Tuan. Pintu gubuk sudah tertutup rapat. Gubuk jerami ini milik siapa, Wirot? Milik beliau juga, Tuan. Saya yang membuat. Tempat ini biasa dipergunakan guru untuk menikmati mangkok tuaknya, Tuan. Oh, begitu. Rupanya Kakang Ranubaya sudah bergaul dengan api dalam cawan itu. Iya. Kadangkala beliau mabuk dan tertidur di atas tumpukan sabut kelapa. Kasihan Kakang Ranubaya. Mungkin akhir-akhir ini dia banyak mendapat kesulitan dalam hidup. Rasanya tidak, Tuan. Beliau biasa-biasa saja. Hidupnya sangat sederhana. Yang jelas beliau tidak pernah memusingkan persoalan-persoalan duniawi. Kalau tidak, mengapa dia minum tua? Soal itu
Beliau pernah berkata pada saya, Tuan. Wirat, aku tahu api ini panas. Bisa membakar hangus tubuhku, juga jiwaku. Tapi aku tidak takut terbakar. Bukan karena aku putus asa. Di dalam cairan ini aku bisa menemukan Ranubaya yang sesungguhnya. Bukankah seluruh isi dunia ini mabuk? Dan bukankah mabuk itu ada banyak ragamnya? Mabuk kekuasaan, mabuk pangkat dan harta, mabuk wanita, mabuk kebiar dan gemerlapnya ketenaran. Nah, aku sengaja memilih mabuk tuak saja, karena tidak berbahaya. Paling-paling aku sendiri yang akan mengalami bencana, dan bukan orang lain. Lagi pula, mabuk tuak murah harganya. Hanya 10 beribil sudah bisa sampai ke tujuan. Hah? Kakang Ranubaya berkata begitu, Wirat? Betul, Tuan. Hal itu sudah lebih dari 10 kali pernah dikatakannya pada saya. Pendapat seperti itu tidak benar. Aku tidak setuju. Tapi ini adalah hak setiap orang. Baiklah. Sekarang kemana lagi kita harus mencarinya, Wirot? Kemana lagi ya? Wirot, Ya, masih ada tempat lain yang biasa dikunjunginya? ada, Tuan. Ada. Tapi Tapi apa lagi? saya tidak berani mengantar Tuan ke tempat itu. Mengapa kau tidak berani? Tempat itu letaknya di belakang bukit kecil ini, Tuan. Kalau di mana-mana tidak ada, biasanya guru ada di situ. Ya, kalau begitu antarkan aku ke sana. Tidak, Tuan. Saya tidak berani. Sungguh. Soalnya jalannya gelap sekali, Tuan. Dan angker, Tuan. Saya tidak berani melewatinya malam-malam begini, Tuan. Baiklah, Wirot. Tidak usah kau mengantar aku. Tunjukkan saja jalannya. Aku akan mencarinya sendiri. Tuan, mengapa Tuan tidak sabar menunggu sampai besok? Saya kira besok pagi beliau sudah kembali ke rumah. Tidak, Wirot. Tidak. Aku membutuhkan gurumu malam ini juga. Kalau begitu baiklah, Tuan. Tuan terus saja menyusuri pematang sawah ini. Sampai di sebuah pohon yang besar dan rindang, Tuan belok ke arah selatan. Iya. Selanjutnya Tuan bisa mengikuti jalan setapak di seputar pinggang bukit. Lalu di mana letaknya tempat yang biasa dikunjungi Kakang Ranubaya? Tuan akan menemukan sebongkah batu yang sangat besar, yang bentuknya menyerupai payung raksasa. Iya. Nah, di belakang sebongkah batu itulah biasanya guru saya berada. Tapi, ya, harap Tuan berhati-hati. Saya khawatir hantu bertopeng itu akan muncul malam ini. Jadi kau takut hantu bertopeng, maka tidak mau mengantarkan aku, begitu? Benar, Tuan. Hantu itu, menurut cerita guru saya, sangat kejam, Tuan. Apalagi bagi orang yang belum dikenalnya dan baru pertama kali melewati daerahnya. Ya, sudahlah. Kau boleh kembali, Wirot. Biar aku temui sendiri gurumu. Sekalian aku ingin berkenalan dengan hantu yang kau katakan itu. Memang benar apa yang dikatakan Wirot. Gelap sekali tempat ini. Untung aku sempat mencabut obor minyak jarak di depan gubuk itu tadi.
Kalau tidak, mataku tidak bisa melihat apa-apa. Tempat ini memang menyeramkan. Untuk apa Kakang Ranubaya pergi ke tempat seperti ini malam-malam begini? Empu Hanggareksa baru saja akan melangkah untuk melanjutkan perjalanannya ketika mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan. Kurang ajar. Siapa kau? Bayangan itu tidak menjawab sapaan Empu Hanggareksa, melainkan terus menyerang. Jawab pertanyaanku. Kaukah hantu yang menunggu tempat ini? Nah, mau apa kau sekarang? Masih ingin mencoba Empu Hanggareksa? Kau ternyata hantu gadungan. Coba, aku ingin tahu wajah di balik topengmu ini. Empu Hanggareksa sambil menjepit lengan hantu bertopeng, menyingkapkan topeng di wajah hantu itu. Topeng putih yang terbuat dari bulu kambing domba itu tersingkap. Pada saat itu, muncul bulan dari balik awan hitam. Empu Hanggareksa terkejut. Nah, para pendengar sekalian, siapakah hantu bertopeng itu? Dan apa maksudnya menjadi hantu di tempat itu? Silakan mendengar jawabannya pada seri berikut dalam episode Pelangi di Atas Kurawan ini. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share SD Job Channel.